warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki yang dibawa. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ijlalillahi wa ma'rifati haqqihi alla tashku waja'aka wa la tadhkuru musibataka. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika nasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama saya hormati sahibul hajat, sahibul musibah, sahibul bait, Pak Nani beserta keluarga beliau yang tercinta, Ananda Reza juga Ananda Naila. Kita doakan bersama semoga keluarga almarhum Bapak Marsin senantiasa dikasih kesabaran oleh Allah, dikasih ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu istiqomah dalam beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati Bapak Haji Maksa ya. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, panjang umur. Tak lupa juga yang saya hormati Ketua Lingkungan kita Bapak RT Encuk Supardi, juga RW kita Bapak Umang Sumarno, juga para satidah, ashabul afadil, para ulama, juga para sepuh bini sepuh yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Atas segala karunia dari Allah, nikmat hidayah taufiknya, juga nikmat iman, Islam, sehat walafiat, umur yang panjang, waktu juga kesempatan. Alhamdulillah kita bisa sama-sama bermuajahah, kumpul bersama, silaturahim bersama di kediamannya almarhum Bapak Marsin bin Naih dalam rangka memperingati 40 hari beliau. Kita doakan almarhum, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan segala dosanya. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala terima iman dan Islamnya. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala terima ibadahnya, luaskan kuburnya, terangi kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya pertamanan dari pertamanan surga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kita ucapkan, panjatkan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat seluruh alam, khususnya kita semuanya. Berharap semoga kelak di yaumil akhir Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita bersama syuhada sholihin siddiqin, mendapat syafaatul uzma dari Nabi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, idza wajjahtu ila 'abdin min 'abidi musibatan, apabila aku memberi kepada hambaku satu musibah, baik badannya, harta, ataukah anaknya. Harta diambil oleh Allah, anaknya diambil oleh Allah, atau keluarganya diambil, atau badannya pun kena musibah umpama. Tsumma istaqbala dzalika bisabrin jamil. Dia hadapi musibah itu dengan sabar. Maka kata Allah, apa istahyaitu minhu yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti aku malu kepada dia itu.
an ansibalahu mizanan, untuk menegakkan mizan, timbangan amal. Jadi menghadapi musibah memang harus perlu kesabaran. Sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Nilainya sabar bagi orang beriman itu besar. Apapun kalau dihadapi dengan sabar, itu pasti ada perubahan, ada hasilnya. Allah malu menegakkan mizan, timbangan amal buat orang yang bersabar ketika kena musibah. Au ansyura lahu diwana, atau membeberkan, membuka catatan amalnya itu. Nanti kan kita di sana akan dibuka, dibacakan satu persatu. Kesalahan kalau kita baca, kita dibacakan, bisa sampai malunya itu kulit wajah bisa rontok, saking malunya. Maka orang-orang yang mau bersabar ketika kena musibah itu akan diangkat itu mizan oleh Allah, catatan amal juga akan ditutup oleh Allah, nggak akan dibacakan. Amin Allahumma amin. Nabi juga berkata, Allah berfirman, idza btalaitu 'abdi bibala'in fasobara. Apabila aku menguji hambaku bibala'in dengan satu bala, kemudian dia sabar. Walam yashkuni ila uwatihi. Kemudian dia enggak mengadukan aku kepada penziarah. Kadang-kadang kita kena musibah disuur-suurkan, dicerita-ceritain kepada yang lain. Bahasanya curhat. Ya, curhat bahasanya. Kadang malah ketika dapat musibah atau apa dipasang status pisan. Itu sebenarnya enggak baik. Kalau ada musibah itu disabari, jangan diadukan kepada siapapun. Ngadu hanya kepada Allah. Kalau orang mampu bersabar, enggak mengadukan musibahnya, abdaltuhu lahman khairan min lahmihi wa daman khairan min damihi. Maka aku akan ganti musibah yang dihadapi dengan sabar itu apa? Lahman khairan min lahmihi, daging yang lebih baik dari dagingnya. Daging yang kita miliki ini nanti ujung-ujungnya busuk. Wa daman khairan min damihi, darah yang lebih baik dari darahnya. Darah yang ngalir di tubuh kita juga nanti ujung-ujungnya akan busuk juga. Itu akan diganti oleh Allah semuanya dengan yang lebih baik. Fa idza abra'tuhu waladan balagu. Apabila aku sembuhkan umpama penyakitnya yang menimpa dia, umpama diuji dengan penyakit ataukah kehilangan kemudian pulang lagi umpama. Waladan balagu. Umpama itu aku kembalikan lagi kesehatannya sedia kala, yang hilang pun kembali lagi. Waladan balagu. Wa in tawaffaitu fa ila rahmati. Maka dosanya diampuni oleh Allah, kemudian disempurnakan dia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Almarhum ini beliau alhamdulillah ya, dengan ibadahnya ya, dengan sholat yang dijalankan 5 waktu, rutinan yang selalu kumpul bareng dengan kita ya, ngatamin Quran bareng tiap minggu, alhamdulillah. Malam Sabtu yang ngaji, Sabtu pagi yang ngaji. Berapa banyak ibadah yang beliau amalkan ketika masih hidup. Itu kita doakan semoga semuanya diterima oleh Allah. Amin Allahumma amin. Nabi Daud alaihissalam beliau mengatakan, ya Rabb, ma jazaul hazin alladhi yasbiru 'alal masa'ib ibtigha'a mardatik. Ya Rabb, apa balasannya orang yang sedih, yang susah, yang dia sabar atas musibah yang menimpa? Ibtigha'a mardatik, berharap hanya ridha Allah, ridha Engkau ya Allah. Maka jawabnya Allah apa? Jazahu an ulbisahu libasal iman. Balasan dia aku akan pakaikan pakaian keimanan kepadanya, pakaian iman.
Kalau kita sudah dibungkus oleh Allah dengan pakaian iman, ya malu ya malu karena meninggalkan larangan. Malu kalau menjalankan maksiat. Yang parah itu maksiat nggak malu, buat kesalahan nggak malu. Kalau ada iman, orang itu akan merasa malu berbuat salah, berbuat dosa di hadapan Allah. Fala anzi'uhu anhu abada. Iman itu tidak akan dicopot oleh Allah selamanya. Berarti maknanya sampai mati iman itu akan melekat dalam dirinya. Maka kita kan selalu doa apa? Husnul khatimah. Itu diantaranya apa? Menghadapi musibah-musibah yang datang kepada kita itu dengan cara bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu pahalanya nanti akan disempurnakan oleh Allah bighairi hisab, tanpa ada hitungannya. Kalau cerita banyak Imam Syibli, ya, Al-Hafiz Asy-Syibli rahimahullah, di daerah satu namanya Marostan, ada seorang rombongan masuk sowan kepada beliau. Maka ditanya oleh Syekh Hafiz Asy-Syibli itu, kalian siapa? Mereka jawab, ahibbauka ja'uka zailin. Kami ini penggemar engkau, wahai Syekh, mengidolakan engkau, wahai Syekh. Ja'uka zailin. Semua kami ini datang bermaksud berziarah silaturahim kepada engkau. Nah, Imam Asy-Syibli itu langsung apa? Yarmihi bil hijarah. Ambil batu dilempar itu rombongan. Dia kan kaget. Kita ini sowan baik-baik, datang baik-baik, kok malah dilempar batu sama beliau Syekh. Akhirnya akhadhu yahrabun, bergegas langsung lari kabur. Maka Syekh mengatakan, lau kuntum ahibba'i la sabartum ala bala'i. Kalau kalian itu mengaku mengidolakan aku, walaupun tak lempar sandal, ya harusnya nggak lari, sabar dengan apa yang aku lakukan. Katanya penggemar aku, baru disinggung aja udah nggak mau ngaji. Kadang-kadang kan beda, ada orang, ya kan, pas ngaji babnya, pas dia kesinggung, nggak mau ngaji lagi, nggak ngikut jamaah lagi, kan ada begitu. Katanya mencintai. Ya. Ini pernah kejadian juga kepada Syekh Al-Hafiz Asy-Syibli. Ya. Beliau katanya punya penggemarnya banyak. Datang rombongan, datang kepada beliau, katanya cinta kepada beliau. Lalu dilempar, diuji, langsung kabur, nggak mau lagi datang. Ada juga cerita lagi. Marartu ala Salim maula Abi Hudzaifah. Sebagian ulama cerita, pernah aku itu papasan kepada Syekh Salim maula Abi Hudzaifah. Beliau itu budaknya Abu Hudzaifah. Zaman dulu masih ada budak. Filqatla. Beliau itu ada di kalangannya orang-orang yang sudah mati. Maknanya dalam pertempuran banyak yang gugur syahid. Beliau masih ada nyawa, hampir mati, meninggal. Wabi romakun. Romak itu bahasanya tinggal beberapa saat lagi juga nggak ada. Nah itu ulama itu asli kama, ditanya itu Syekh Maula Abi seorang namanya Salim tadi itu, ya, budaknya Abu Hudzaifah. Ya. Tak kasih air mau nggak kamu? Ini ada air sedikit nih. Faqala jurra ini qalilan ilal adu. Tolong seret sedikit, saya ini mengarah ke musuh sana. Terus air kamu itu taruh aja di situ di WC saya itu. Saya kan lagi puasa sekarang. Fa ini itu ilal lail syarabtuhu. Nanti umpama aku sampai hidup, kok sampai malam, umpama hidup sampai malam, tak minum air itu. Jadi sudah hampir wafat, di tengah-tengah orang yang pada mati syahid, ya. Itu seorang namanya Syekh Salim itu dalam kehausan
dikasih air minum nggak mau. Alasannya apa? Fa inni shaim. Aku lagi puasa ini. Jadi berjuang ngangkat pedang lagi puasa. Jadi ketika sekarang dikasih minum pun nggak mau. Berharap umpamanya waktu masih sampai malam tak minum nanti. Karena sekarang lagi puasa. Ini kesabaran, bentuk sabar juga ya, dari orang-orang dulu ya. Bahkan yang lebih lagi itu ada diriwayatkan seorang wanita namanya Rumaisah. Rumaisah itu Ummu Sulaim rahimahullah, terkenal beliau. Annaha qala, beliau cerita, tufiya ibnun li wa zawji Abu Talhah ghaib. Pernah dulu ketika putraku tuh meninggal, suamiku namanya Abu Talhah nggak ada di rumah. Fakumtu fasajjaituhu fi nahyatil bait. Maka aku usaha menenangkan diriku. Saya duduk di pojokan rumah. Datang Abu Talhah, suaminya. Fakumtu fahayyatu lahu iftarahu. Maka langsung bergegas menyiapkan buka beliau. Bukanya Abu Talhah suaminya. Faja'ala ya'kul. Benar, beliau datang, waktu buka langsung buka. Maka itu tanya Abu Talhah, kaifa ashabi, anak kita bagaimana keadaannya. Mungkin ditinggal tadi keluar itu seharian lagi sakit. Ketika pulang sore, Abu Talhah tanya habis berbuka, anak kita bagaimana keadaannya. Itu jawab istrinya, namanya Rumaisah tadi itu, biasa nahal, alhamdulillah keadaannya baik. Fa innahu lam yakun mudustaka bi askana minhu al-lailah. Lam yakun mudustaka bi askana minhu al-lailah. Jadi keadaannya Abu Talhah itu ketika pulang dengan jawaban seperti itu, keadaannya seperti biasa, nggak terjadi apa-apa ya, karena kabarnya baik, katanya begitu ya. Tsumma tasanna'tu lahu ahsana ma kuntu atasanna'u lahu qabla dhalik. Kemudian kata Rumaisah tadi, aku berbuat kepada Abu Talhah itu yang lebih baik daripada sebelumnya. Bikinin kopi ya, lebih sopan, lebih santun dari sebelumnya. Terus pokoknya kayak melebihi sebelumnya keadaannya, lebih mesra lagi. Hatta asoba minni hajatahu, sampai Abu Talhah itu diceritakan hubungan malam itu juga sama istrinya, padahal anaknya meninggal waktu itu. Tsumma qultu ala ta'jab min jiranina. Setelah hubungan baru istrinya bilang, ala ta'jab min jiranina, kamu heran gak dengan tetangga kita itu? Kenapa emang tetangga kita? Mu'iru ariyatan falam matulibat minhum wasturji'at jaza'u. Kan udah dipinjami, dititipin, ketika diminta kok malah marah-marah. Maka jawabnya Abu Talhah apa? Bisa masonau. Alangkah buruknya perbuatan mereka itu, dititipin, diambil, kok marah. Ya, tukang parkir, ya kan, titip motor, ya, udah diambil motornya kok marah-marah, ya kan nggak pantas. Motornya dia kok mentitip dikasih 2.000 udah. Nah ini juga sama, ada pertanyaan begitu dari istrinya itu. Fakultu hada ibnuka kana aliyatan minallah. Ini anak kamu titipan dari Allah. Allah telah mengambilnya kembali. Nah, istri yang begitu sabar. Jadi nggak langsung pulang cerita anaknya meninggal, nggak. Masih ada sembujur di rumah. Tapi layaknya orang tidur, anak yang lagi tidur. Ya, biasa begitu. Jadi pulang ya disambut biasa, bikin bukaan, kopi, kemudian buka bareng. Sampai malam itu juga ternyata sampai bisa hubungan, saking keadaannya tuh nggak menunjukkan ada musibah di situ. Ternyata anaknya meninggal, dikabari seperti itu. Ini anak kamu tuh titipan dari Allah, diambil oleh Allah. Kamu ridho nggak?
Maka waktu itu langsung Abu Talha membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pagi-pagi langsung datang kepada Nabi, dikabarkan keadaannya seperti itu Rumaisah. Saking sabarnya Rumaisah ditinggal anaknya. Maka Nabi doakan Allahumma barik lahuma fi lailatihima. Ya Allah, berkailah untuk keduanya Abu Talha sama Rumaisah di malamnya. Jadi malam itu anaknya juga meninggal, malam itu juga hubungan. Maka lanjut cerita, falaqad ra'aitu lahum ba'da dzalika fil masjid sab'atan kulluhum qad qara'ul Qur'an. Jadi ada 7 orang setelah itu di masjid itu yang membaca Quran. Ini juga bagian daripada kok ada orang sampai membid'ahkan yasinan takzizah di malam sampai 40 hari, 15 hari. Itu yang enggak ada. Kalau dikatakan bid'ah enggak. Prakteknya di zaman Nabi itu ada ya. Ketika meninggalnya putranya Abu Talha, setelah wafatnya itu ada 7 orang membaca di masjid Al-Quran, dihadiahkan kepada almarhum. Enggak ada ceritanya. Maka Nabi cerita, riwayatnya Jabir itu ya. Ra'aituni dakhaltul jannah fa idza ana bi Rumaisah. Aku masuk surga, melihat di surga itu ada Rumaisah, istrinya Abu Talha. Maknanya balasan oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rumaisah itu Nabi datang ke surga, masih adanya Rumaisah udah kelihatan di sono. Itu namanya as-sabrul jamil ya. Jadi as-sabrul jamil, sabar yang baik, yang bagus, yang indah itu apa? Allah yu'arifa sahibul musibah man ghairahu. Ketika tertimpa musibah, yang kena musibah itu kalau bisa jangan sampai menceritakan keadaannya itu kepada orang lain. Kalau sedih, kalau apa itu jangan ditampak-tampakkan, diempet, disimpan. Walaupun dapat musibah, usaha senyum ya, gitu loh. Ketika ya usaha senyum, usaha gembira. Berpakaian berpakaian yang rapi, walaupun sebenarnya nggak ada uang ya. Sampai digosok biar nggak ada orang tuh kasihan gitu loh ya. Kadang kan menampakkan pakaiannya di jelek-jelekin, diburuk-burukin, ya kan? Iya kan? Golek rosok anaknya dicangking-cangking, ya kan? Biar orang kasihan, ya nggak boleh begitu. Ya. Berarti kita ketika ada musibah itu betul-betul disimpan hanya kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ukhriju 'abdan min 'ibadi minad dunya. Aku tidak akan mengeluarkan satu hamba dari hamba-hambaku dari dunia ini. Maknanya tidak diambil oleh Allah. Wa ana uridu an aghfira lahu, dan aku ingin mengampuni dosa-dosanya, illa naqastu min sayyi'i amalihi, kecuali aku akan mengurangi keburukan dari amalannya itu sedikit demi sedikit. Jadi kalau orang itu baik di mata Allah, orang yang beriman, jadi Allah tuh pengennya orang itu keluar meninggalkan dunia, maknanya matinya dia tuh diharapkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah nggak bawa dosa. Kalau kita ini orang baik, maka akan dikehendaki oleh Allah mati kita itu nggak bawa dosa. Amin Allahumma amin. Caranya bagaimana? Keburukan yang kita buat di dunia, dosa-dosa yang kita lakukan di dunia ini akan dikikis oleh Allah sampai mati itu habis. Ngikisnya bagaimana? Bisa komin fi jasadihi, bisa dengan penyakit. Almarhum kan sakitnya sampai 4 bulan ya. Itu bisa jadi pelebur dosa almarhum. Sehingga karena dicintai oleh Allah, si almarhum
ketika mati sudah lepas dosa, nggak ada sama sekali. Amin Allahumma amin. Au bidikin fi ma'isyatin, atau apa itu, ma'isyahnya itu rumpek, uang kok susah, rezeki mampet seret, pokoknya ya. Kerja nggak dapat. Jadi selalu kurang terus kebutuhan. Ataukah bima yusibu min ghamin, selalu susah, kayaknya susah terus keluarga itu. Itu diantara cara Allah untuk menghabiskan dosanya seseorang yang dia buat di dunia ini. Bahkan sampai fa'in bagi alis min sayyi'ati syai'un, kalau umpama masih ada tersisa satu dosa sekalipun, syuddidat alaihi indal maut, itu akan dihapus oleh Allah dengan cara apa? Ketika mati itu diberatkan, disusahkan oleh Allah. Jadi susahnya ketika mati, lihat-lihat orangnya, bukan kok semuanya yang susah matinya, mesti jimatnya banyak. Makanya nggak mati-mati ya. Ini mesti amalannya nggak baik nih, belum tentu. Susah mati itu bisa jadi Allah sayang kepada dia, masih ada keburukan yang melekat dalam dirinya, dihapus dengan disusahkan ketika mati. Nah itu. Sebaliknya, hatta yalqani wala sayyata alaihi, sampai orang itu yang dicintai oleh Allah ketemu Allah, nggak ada satupun dosa. Tapi sebaliknya, la ukhriju abdan min ibadi wa ana uridu an la aghfira lahu, tidaklah aku mengeluarkan seorang hamba dari hamba-hambaku dan aku tidak ingin mengampuni dosa-dosanya. Ini naudzubillah. Matinya seseorang yang tidak diinginkan oleh Allah, dosanya habis. Caranya bagaimana? Wafaituhu bikulli hasanatin amilaha bisihatin fi jasadi. Aku akan sempurnakan amal baiknya dia di dunia itu, diganti oleh Allah dengan sehatnya badan. Nah, dia selalu berbuat baik, ya, umpama itu akan langsung diganti oleh Allah, bisa jadi dengan sehatnya badan. Wa farahin yusibuhu, bisa jadi dengan selalu senang. Ini orang nggak pernah sholat tapi kok hidupnya senang, sampai umurnya panjang bisa, sampai rezekinya juga melimpah. Nah, ada orang begitu kan? Ini nggak usah kita tergila sama mereka. Itu bisa jadi bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan mengampuni dosanya. Kebaikan yang dia buat di dunia dikasih langsung oleh Allah, berupa macam-macam tadi, sehatnya badan, rezeki melimpah, nggak pernah sakit ya. Bahkan sampai fa'in baqiya min hasanati syai'un hawantu alaihi indal maut, sampai umpama masih ada satu kebaikan yang tersisa dalam dirinya yang dia buat, ya, hawantu alaihi indal maut, ketika mati dimudahkan oleh Allah, sehingga yalqani wala hasanata lahu, ketemu Allah, satu pun kebaikan nggak ada yang dibawa. Naudzubillah. Itu maka kadang-kadang kita selaku orang yang rajin ibadah, sholat ke masjid 5 waktu, iya, rezeki kok seret meri sama yang rezekinya melimpah nggak pernah sholat. Salah. Itu bisa jadi laknat dari Allah. Nggak sholat kok rezekinya kok lancar. Memang kebaikan dia mungkin dibalas oleh Allah langsung di dunia. Ketika mati nanti biar nggak bawa kebaikan apapun, layak untuk mendapatkan siksa Allah. Maka bekal yang terbaik, ya, dikatakan, ya, man arada ayanjua min adabil qabri fa'alihi ayyulazima arba'ata asya. Kalau orang itu pengen selamat dari siksa kubur, harus selalu menjaga 4 perkara, meninggalkan 4 perkara. Sholatnya dijaga, ya, 5 waktu, sodakohnya, baca Qur'annya, baca tasbihnya. 4 perkara itu harus diperbanyak ketika masih ada. Itu bekalnya hidup. Itulah yang tudiul qabra wa tuwasi'ahu, yang akan menerangi kubur dan yang akan meluaskan kubur, ya. Bahkan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah urusan sholat. Sholat baik, semuanya akan baik.
Kalau buruk semuanya akan ditulis buruk oleh Allah. Karena memang sholat itu imaduddin, bukan kayak imat. Ya. As-sholat itu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Bahasanya para kiai itu, kalau orang datang ke rumah malam-malam tangannya buntung, kemudian minta uang, kita kasih pasti 50.000 enteng. Malam-malam datang ke rumah kakinya buntung minta sodako, kita kasih pasti 100.000 pun ringan. Tapi kalau malam-malam datang kepala nggak ada, minta uang, kita kasih kabur, tutup jebret. Nah ini ibarat seperti itu. Apa tuh? Sholat itu tiang agama, bagikan kepala pada badan. Kalau nggak ada kepala, nggak hidup. Kalau sholat nggak dikerjakan, layaknya orang yang mati berjalan. Makanya sholat itu harus kita utamakan, jangan sampai kita tinggalkan. Sesibuk apapun, nggak ada alasan, sakit seminggu nggak sholat. Ya, kalau masuk rumah sakit sebulan nggak sholat, nggak bisa. Orang sakit itu tidak menggugurkan sholat. Ya. Sholat itu selagi masih ada akal, sholat itu masih wajib. Ya. Masih bisa napas, sholat masih wajib. Ya. Nggak ada alasan. Uzurnya apa, boleh nggak sholat? Ketika lupa sama ketika tidur. Tidur bablas biasa subuh jam 6 bangun kan udah lewat, nggak apa-apa. Tapi wajib kok untuk walaupun jam 6 bangun udah lewat nggak sholat, ya enggak. Walaupun udah lewat wajib sholat. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil qiblati qada'an lillahi ta'ala. Malah nggak sholat bisa, salah ya. Jadi atau kan lupa, kadang habis ngeles, habis privat, harusnya biasanya tuh sholat tepat waktu, isya berjamaah, nggak berjamaah, dikiranya udah sholat 12 sampai subuh. Lah kan belum sholat isya tadi, ngeles privat ya. Biasanya kerja juga sama, kadang-kadang saking enaknya kerja cari uang, sholatnya lupa nggak apa-apa. Yang nggak boleh pura-pura lupa, pura-pura udah masuk waktu sholat toh. Entar aja bablas bisa, dosa ya. Wajib qadha. Jadi bagaimana kita di malam 40 harinya almarhum, kita mengingati bagaimana bekal yang kita siapkan, udah siap apa belum untuk menghadapi kematian. Kalau kita amalannya banyak, ibadahnya banyak, kapanpun diambil oleh Allah kita siap. Kadang udah suntuk ya, kebutuhan banyak ya. Menghadapi kehidupan udah penat ya. Beban tanggung jawab banyak, pengen dan mati, ya Allah kapan mati ini, udah gak sanggup lagi saya. Nggak boleh ya. Kita itu berharap kematian dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau terpaksa bagaimana? Lah terus keadaan seperti ini enaknya apa? Hidup gak manfaat, hidup banyak ujian cobaan, nggak habis-habis. Boleh berharap kematian tapi dengan cara yang baik. Bagaimana? Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku ya Allah kalau memang hidup itu baik buat aku. Matikan aku ya Allah kalau memang mati itu baik buat aku. Itu caranya berharap kematian begitu. Jangan langsung minta mati, wes pokoknya sekarang pengen mati aja Allah. Gantung diri bisa. Gak potas, gak boleh. Jadi berharap kematian itu dilarang oleh Nabi SAW. Sepenat apapun, seberat apapun ujian, bala, musibah yang menimpa, nggak boleh orang itu berharap kematian. Kalau mau doa, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Hidupkan aku kalau memang hidup itu baik, matikan aku kalau mati itu memang baik buat aku. Al-Fatihah.